ini daun apa nih Mbak Awang? Ini namanya daun Afrika. Daun Afrika, oke. Jadi motongnya sendiri juga ada tekniknya Potong ya? juga ada tekniknya. Jadi potongnya harus miring. Biar apa tuh Mbak? Biar dia tidak merusak. Iya, ini biar juga, dia ya? tidak rusak dan dia akan bisa tumbuh lagi di atasnya. Jadi metiknya pun juga harus ini. Aku coba dong Mbak Awang. Boleh. Yang mana tuh? Biasanya yang dipilih yang kayak apa Mbak? Kalau ini karena kita mau bikin masker, Mm-mm. kita ambil yang kecil-kecil. Oke, jadi yang kecil-kecil jadi sebenarnya nggak ada kayak ini Sesuai khusus yang kebutuhan. apa gitu ya. Contohnya ini nih ya. Heeh. Jadi ini kita motongnya miring gini ya. Dan harus menggunakan gunting atau pisau yang tajam. Oke, nih. Tuh, aku kok beda ya motongnya ya? Tetap beda sama ahlinya ya. Oke. Ambil lagi. Selain Satu ini lagi. apa daun apa nih tadi Mbak namanya? Ini daun Afrika. Daun Afrika. Oh. Tuh. Oke, kita ambil yang ini ya. Jadi harus miring. Dia fungsinya agar bisa tumbuh kembali. Jadi tidak tidak merusak. merusak. Oke, kita ambil lagi nanti daun Apa tuh? eukaliptus. Ini tuh juga Mbak Awan tuh nanam sendiri semua ya? Oh, tanam sendiri. Nanam sendiri semua di pekarangan. Eukaliptus. Eukaliptus itu minyak kayu putih bukan ya? Betul, eukaliptus itu minyak kayu putih. Daun yang dipakai untuk kayu putih. Nah, ini ambil ini Mbak. Oke. Oh, yang ini ya. Ini daun eukaliptus. Kita ambil yang kecil-kecil karena hari ini kita mau bikin masker. Ini potong miring ya. Segini cukup? Cukup. Oke, ya. Yuk, kita coba bikin Oke, maskernya. kita coba bikin. Kawan Simbok, kamu tahu nggak sih, udah tadi kita lagi metik daunnya dan sekarang aku lagi mau ke proses bikin masker pakai teknik pounding atau pukul-pukul. Seru ya, seru banget ya kan. Dan di sana juga itu lagi ada proses yang bikin batik spesial. Spesialnya apa? Karena catnya pakai bambu. Tetap ya, namanya Balai Kagunan punya Mbak Awang itu nggak jauh dari alam, semuanya serba alam. Ya, kita hari ini mau bikin masker karena apa? Sekarang masih wajib pakai masker buat kamu semua ya. Yuk kita bikin masker. Mbak Awang, kita mau bikin apa ini? Kita bikin masker dengan menggunakan daun Afrika dan daun eukaliptus. Oke, kita pakai daun Afrika tuh yang ini ya, tadi ya, daun daun Afrika. Afrika. Nah, caranya begini. Sama pakai eukaliptus. Minyak kayu putih nih kalau aku taunya nih. Ini bahan untuk bikin minyak kayu putih. Oke, bahan untuk bikin minyak kayu putih. Nah, kenapa kita pakai daun eukaliptus? Karena dia mengandung banyak tanin. Makanya bisa digunakan untuk obat. Oh ya, jadi memang kalau daun-daunan yang berfungsi untuk obat itu sebenarnya bisa dipakai semuanya untuk jadi ekoprint karena banyak mengandung tanin ya. Karena tanin itu yang Fungsinya nempel untuk apa di tuh? kain. Oh gitu, jadi pengaruhnya dari taninnya itu ya Mbak ya? Bisa nempel di kain dan bisa awet nanti motifnya. Oke. Yang kandungan taninnya dikit juga bisa, tapi dia bisa cepat pudar. Jadi Nah, ini caranya kain ya, ini karena udah bentuk masker, karena kita mau bikin masker ya, daun ditata, habis itu ditimpa. Oke, dikasih kain lagi. Ini tujuannya biar kiri kanan sama. Oke, jadi ini sudah dibentuk sesuai dengan polanya ya, atau motif yang mau dibuat ya.
Terus habis itu dilapisi sama plastik. Nah, fungsinya plastik ini supaya kita ketika diketuk itu nanti kan ada airnya. Ada airnya yang akan nempel di kain. Oh, jadi Nah, daunnya ini ya, dia untuk mengeluarkan air supaya dari dia daunnya nggak ya. nempel di palu dan tidak bleber kemana-mana. Jadi Oke. dilapisi sama plastik. Bagian atasnya aja. Oke. Terus cara mondingnya itu bisa dari bagian atas ke bawah atau bagian bawah ke atas. Oke. Tapi harus satu arah. Oh, jadi dia nggak bisa Ya, terlihat gitu, nggak nggak bisa bisa. ini ya. Sini Dari sini, ketok di sini, Ah. ketok di sini. Nah, itu Oh. nanti hasilnya dia akan nggak rata. berbeda ya. Jadi diketok satu titik, tek 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 rata sampai bawah. Aku kasih contoh ya. Oh iya loh, dia keluar airnya gitu ya, Mbak. Memang ini teknik ponding ini berarti fungsinya untuk dia mengeluarkan airnya. Memindah tanin Mm-mm. atau zat warna daunnya di atas kain. Oke, jadi memang fungsinya untuk itu ya. Jadi sampai nanti berbentuk daun. Dia bisa langsung membentuk sesuai dengan pola daunnya ya. Bisa sama persis. Pernah nggak Mbak kayak gini terus tiba-tiba bleber yang terlalu apa namanya nggak membentuk daun? Ada. Atau mungkin malah nggak keluar ininya? Nggak keluar juga ada. Terus kalau kayak gitu karena apa tuh Mbak biasanya? Biasanya jenis daunnya itu kan ada daun yang kayak ini daun lembek ya. Terus ada daun yang kaku dan kering kan. Nah, yang jenis kaku kering itu dia nggak bisa. Oh, dia Karena, nggak mau keluar itu. kadar airnya dikit dan biasanya kalau gitu taninnya juga dikit. Oh, dan nggak perlu dibasahi juga ya sebenarnya? Nggak perlu dibasahi, jadi harus benar-benar seger. Petik terus langsung dipukul. Karena kalau udah mulai ngering dia nggak bisa dipakai. Oh, gitu. Nah, setelah seperti Kalau udah ini gini, ya, ini berarti udah terpindah semua. langsung bolak-balik Dapat gitu bolak-balik. ya. Oke. Cobain deh, cobain. Iya, aku mau dong coba. Penasaran. Aku belum pernah bikin eco print, Mbak Awang. Nah, ini Jadi bikin selama ini Simbok ahlinya cuman iket-iket. Shibori. Gitu. Shibori. Jadi ini kita pukulnya gini ya. Mm-mm. Ini palunya pakai apa, Mbak? Ini palunya bisa palu kayu sebenarnya. Oh, beda kan? Kurang keras. Oh, kurang keras. Oke. Aku harus membayangkan sesuatu yang bisa lebih ini lagi. Tumpahkan emosinya di atas. Aku tumpahkan. Awas kamu ya, tuh kan. Aku jadi gitu. Oh. Jadi nggak boleh bolak-balik. Aku ngerti nih nanti ya apa bedanya ya. Ini kita kalau mamanya bikin seperti ini toh gitu juga bisa sebenarnya. Gimana? Kalau bikin mamanya kita mau motifnya aku mau gini doang deh atau ini. Bisa. Gitu nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa. Ini kalau kita udah kayak gini nih, udah bentuk daunnya, tapi ternyata warnanya nggak masuk semua, kita ulang lagi. Itu pukulannya kurang mantap. Oh gitu. Itu terus ngulanginya dari ujung lagi. Oh. Oke. Kita coba lagi. Palunya ini palu apa nih, Mbak? Kalau ini palu kebetulan aku khusus ya beli di Cina pada tahun 2015 lalu. Oke. Kalau di sini sih dia nggak ada ya yang sejenis ini. Nah, kalau Jadi di Indonesia bisa pakai apa? Pakai palu kayu. Pakai palu kayu. Oh, bukan yang palu untuk besi, untuk apa tuh, Mbak? Palu namanya? besi pun bisa, cuman kalau kekuatan mukulnya nggak konstan, biasanya kainnya yang lubang. Oh ya, itu dia. Jadi mukul pun juga ada tekniknya. Oh gitu ya. Salah nih berarti teknik enggak juga ya. Nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah sih. Membenarkan diri sendiri Simbok nih. Bener. Di dalam seni kan memang nggak ada yang Iya, salah. bener banget, Mbak. Ada nggak bayang gini tiba-tiba kepukul tangannya gitu, Mbak? Sering. Oh, sering ya. Kalau meleng biasanya gitu. Aku lagi ada bakso lewat ting 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 terus melang. Oke. Jadi Satu dan lagi ini dong, ternyata biar olahraga nggak ya. Ini Udah berasa capek ya. berasa. Ini padahal baru bikin masker loh ya. Kebayang nggak sih kalau bikin sial atau bikin kain berapa lama Mbak prosesnya untuk ponding? Aku biasanya kain itu kan ukurannya 3 meter ya. Heeh. 2 hari lah ya. 2 hari itu nutuk-nutuk tok Mbak. Ya iya, Ya ampun, turun berapa kilo? nggak turun juga. Soalnya habis itu makan ya. Terus habis itu kalau dari proses yang ponding kayak gini nih Mbak, nanti itu diapain lagi? Habis gini nanti diangin-anginkan sampai kering. Biasanya aku diemin semalam. Oh
Oke, ini tuh nanti dia nggak hilang, nggak luntur kalau kena air atau apa gitu ya? Harus difiksasi dulu ya, Oh, sama kayak difiksasi shibori ya. kan harus ada proses Pakai tawas ya? pakai tawas. Oke. Kalau shibori kan tawasnya sebelum ya. Kalau ini berarti malah sesudah ya? Sama sebelumnya pun juga harus direbus pakai air tawas Oh, kainnya. oke, berarti Jadi sama kainnya pun kayak juga inilah. sama ya, sama Sama persis kayak batik lah ya. ya. Karena tuh yang shibori yang proses itu juga kita menyadur dari batik kan. Iya. Mbak, jadi Mbak. Aku sempurnakan ya, aku gemes. Gemas, gemas. Aku juga gemes dewe, kenapa ya nggak bisa-bisa. Aduh, tuh lihat ya. Beda banget kan cara mukulnya, beda banget. Jadi biar ujungnya sempurna. Kebayang dong ya kalau daunnya segini Mbak, terus ini satu daun. Aduh, aku gini aja udah keringetan ya. Ini kalau daunnya segini, ya ampun. Kayak apa coba? Nah, kan kita bisa dapat sekali pukul bisa dapat 2 sisi. Oke. Oh, ya makanya kenapa dia harus tuk 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 gitu ya. Terus dia serat-seratnya juga keluar semua ya, Mbak? Nah, ini tinggal diambil. Oh, oke. Ini tadi sisa-sisa dari daunnya ya. Sama ini ya, Mbak. Ya. Habis itu kita angin-anginkan, didiemin semalam dulu, baru besok paginya bisa dicelup sama air Sama tawas. oh, oke. Jadi memang Jadi air dikasih tawas, dicelup-celup 5 menit lah. cukup 5 Dicelup, menit diangkat, baru dicelup, oke. diangkat 5 menit baru dikeringkan, diangin-anginkan. Cuci pakai deterjen, keringkan lagi, tinggal dijahit pakai. Oh gitu. Itu kalau basically ini warnanya udah nggak ada warna lagi. Tapi ada nggak yang kalau kita habis kayak gini terus dimasukin warna lagi Mbak untuk kainnya? Ada. Kalau misalnya pengen kasih warna, biar dia tidak berubah warna yang daun ada ini? asli, aku biasanya colet-colet pakai kuas. Oh jadi digambar aja pakai kuas, bukan dicelup ya? Tidak dicelup. Karena kalau dicelup, warna ini akan terpengaruh. Oke. Jadi hijaunya tidak segar. Nah, aku pakai cara dikuas, warnanya dikuas. Nah itu kalau kainnya kecil, kalau kainnya besar Kalau kainnya besar, biasanya aku celup warna dulu, baru di baru ponding. diponding. Oke, berarti kayak gini nih ya Mbak ya. Ini dicelup warna dulu, baru di ponding. Kalau ini teknik roll yang aku bilang tadi. Oh ya, beda lagi ya. Beda. Nanti sabar, nanti kita akan bikin sesi berikutnya ya kan, yang belajar untuk kan yang lebih besar lagi. Simbok nanti belajar dulu mukul-mukul di rumah, nguatin ya biar mentekol dulu biar bisa yang lebih gede lagi ya kan. Nggak perlu fitness ya. Nggak perlu kalau kayak gini nih ya. Aku seminggu di sini ya, Simbok seminggu di sini turun tuh nanti 10 kilo. Nggak usah olahraga ya. Ini udah olahraga. Oke? Ya. Iya. Kamu di rumah boleh banget ya nyobain ya. Tinggal cari kain, paling gampang cobain deh bikin masker, apalagi sekarang memang kita semua wajib masker kan. Tuh, terus cari daun yang mengandung obat. Di mana? Di sekitar kamu pasti ada. Siapin palu, tempelin ya, paling sederhana, pukul-pukul kayak tadi ya. Oke? Sampai ketemu lagi di proses yang selanjutnya. Nah, kawan Simbok, tadi kita udah seharian ya ada di sini. Udah mulai dari kita ngobrol-ngobrol sama Mbak Awangnya, kemudian kita juga udah metik. Gimana sih tadi caranya metik yang baik, yang tidak merusak alam. Juga tadi udah nyobain ponding ya kan? Nyobain ponding yang ternyata itu bikin olahraga dan pasti bikin poros. Udah juga ngintipin proses membatik ala Balai Kagunan yang spesial banget. Karena apa? Batik capnya pakai bambu. Sekarang saatnya Simbok pulang ya gitu. Karena apa? Karena lapar. Mbak Wang, aku mau pamit dulu. Terima kasih. Mau pulang dulu. Terima kasih banyak, sudah banyak banget diajarin di sini, dikasih informasi ya. Semoga bisa jadi insight yang positif buat teman-teman, Amin, kawan amin, Simbok amin. semuanya. Oke. Ini ada aku siapkan untukmu. Aduh, aku dapet yang spesial dari Kagunan. Apa nih, Mbak? Masker. Masker. Kenapa masker? Karena kita masih wajib pakai masker, ya Betul, kan? Tuh, betul. packingnya aja cantik banget. Gimana dalamnya? Kita intip dalamnya ya. Dalamnya pasti juga cantik banget nih ya. 1, 2. Wah, jadi ini adalah masker EcoPrint dari Balai Kagunan.
Tuh ya, yang pasti dia lain daripada yang lain karena nggak mungkin sama ya. Kayak gini tuh pasti autentik, satu-satunya di dunia. Cuman Simbok doang yang punya, kamu jangan Mary, cari yang lain lagi. Oke, sampai ketemu lagi sama Simbok dan Mbak Awang di sesi-sesi berikutnya karena kita pasti akan bikin sesi yang lebih seru lagi. Ya kan Mbak Awang? Oke, bye-bye. Dadah.